Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hujefal Gifari dengan nomor NIM 22381092013. Saya dari kelas B BKPI Angkatan 2022 semester 2. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Khotibul Umam, Eskom MT. Kalau begitu, langsung saja simak video berikutnya ya. Baik, di sini akan saya bahas yaitu tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Pertama-tama, apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pendidikan itu juga memiliki makna di mana kepemimpinan itu berlangsung. Lalu, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan itu adalah individu dalam kelompok yang memberikan tugas pengarahan dan pengorganisasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok. Jadi, apa nih pengertian dari kepemimpinan pendidikan? Jadi guys, kepemimpinan pendidikan itu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efisien dan efektif. Agar tujuan sekolah dapat dicapai secara efektif dan efisien, dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Ada 7 karakteristik nih kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan efisien. Yang pertama, memiliki visi yang jelas. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi. Yang ketiga, memprogramkan dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien. Yang kelima, mendayagunakan berbagai sumber belajar. Yang keenam, memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Jadi, kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang dapat memenuhi kebutuhan situasi dan dapat memilih atau menerapkan teknik atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan situasi tersebut. Berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan antara lain yaitu yang pertama, karakteristik orang yang dipimpin. Yang kedua, pekerjaan lingkungan sekolah. Yang ketiga, kultur atau budaya setempat. Yang keempat, kepribadian kelompok. Dan yang kelima, waktu yang dimiliki oleh sekolah. Baik, selanjutnya kita bahas adalah unsur-unsur kepemimpinan. Dalam proses kepemimpinan itu dapat berjalan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada yang memimpin. Dan yang kedua, ada yang dipimpin. Dan yang ketiga, ada kegiatan pencapaian tujuan. Yang keempat, ada tujuan atau target sasaran. Jadi itu merupakan unsur-unsur berjalannya sebuah kepemimpinan. Jika tidak ada itu, maka kepemimpinan itu tidak akan berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai fungsi pemimpin pendidikan. Fungsi pemimpin pendidikan yang pertama ada menciptakan suasana yang kondusif. Yang kedua, membantu kelompok untuk mengorganisir diri. Yang ketiga, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Dan yang keempat, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai tipe-tipe kepemimpinan dalam pendidikan. Yaitu yang pertama, kepemimpinan otoriter. Pemimpin ini bertindak diktator terhadap anggota kelompoknya. Dominasinya berlebihan. Yang kedua, kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin yang keberadaannya hanya sebagai lambang, pemimpin yang tidak memberikan kepemimpinan, membiarkan bawahan berbuat-buat sehendaknya. Tingkat keberhasilan organisasi disebabkan kesadaran dan dedikasi anggotanya. Yang ketiga, kepemimpinan demokratis. Selalu berusaha menstimulasi anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, kepemimpinan post-demokratis. Nampak seperti demokratis, tetapi semu karena tetap otoriter dan demi kepentingan kelompok tertentu saja, bersifat otokratis. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai syarat-syarat pemimpin dalam pendidikan. Selain sehat jasmani dan rohani, maka kepribadian seorang pemimpin dituntut yaitu harus rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, sabar dan memiliki kestabilan emosi, percaya kepada diri sendiri, jujur, adil, dan dapat dipercaya, serta keahlian dalam jabatannya.
Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Model-model kepemimpinan dalam pendidikan ada beberapa, yaitu yang pertama ada kepemimpinan visioner. Pertama-tama, kepemimpinan ini yaitu memahami konsep visi. Visi adalah idealisasi pemikiran tentang masa depan organisasi yang merupakan kekuatan kunci bagi perubahan organisasi yang menciptakan budaya dan perilaku organisasi yang maju dan antisipatif terhadap persaingan global. Lalu yang kedua, memahami karakteristik dan unsur visi. Seperti kayak arah dan tujuannya jelas, mencerminkan cita-cita yang tinggi dan menetapkan standard of excellence, menumbuhkan inspirasi, semangat, kegairahan, dan komitmen, menciptakan makna bagi organisasi, merefleksikan keunikan atau keistimewaan bagi organisasi, menyiratkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, dan kontekstual, memperhatikan dengan seksama hubungan organisasi dengan lingkungan. Lalu yang ketiga, memahami tujuan visi. Seperti memperjelas arah umum perubahan organisasi dan memotivasi karyawan. Langkah-langkah menjadi kepemimpinan visionary itu atau visionary leadership itu harus mempunyai atau harus bisa menciptakan visi, perumusan visi, transformasi visi, dan implementasi visi. Lalu sifat kepemimpinan yang visionary itu yang pertama, selalu belajar terus-menerus. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Yang ketiga, memancarkan energi positif. Yang keempat, mempercayai orang lain. Yang kelima, hidup seimbang. Yang keenam, melihat hidup sebagai petualangan. Yang ketujuh, sinergistik. Dan yang kedelapan, memperbarui diri. Lalu, model kepemimpinan yaitu juga ada kepemimpinan situasional, yaitu telling, tugas tinggi dari hubungan rendah, komunikasi satu arah, pemimpin yang berperan dan mengatakan apa, bagaimana, kapan, dan di mana tugas harus dilaksanakan. Terus selling, tugas tinggi dan hubungan tinggi, sudah terjadi komunikasi dua arah. Dan participating, tugas rendah dan hubungan tinggi, pemimpin dan pengikut bersama-sama mengambil andil dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, delegating, perilaku hubungan dan tugas rendah. Gaya ini memberikan kepada pengikut untuk melaksanakan tugas mereka sendiri melalui pendelegasian atau supervisi. Kemudian kepemimpinan transformasional. Transformasional itu adalah mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda, misalnya mentransformasikan visi menjadi realita atau mengubah sesuatu yang potensial menjadi aktual. Jadi, seorang kepala sekolah dapat dikatakan menerapkan kepemimpinan transformasional jika ia mampu mengubah energi sumber-sumber daya baik manusia ataupun non-manusia dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sekolah. Implementasi kepemimpinan transformasional pada dunia pendidikan perlu memperhatikan yang pertama, mengacu pada nilai-nilai agama. Yang kedua, disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem organisasi atau instansi. Yang ketiga, menggali budaya yang ada dalam organisasi. Dan yang keempat, memperhatikan subsistem yang lebih besar. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai kepemimpinan dalam pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.